Selamat bertemu kembali dalam bahasa pemrograman. Pada materi saat ini kita akan bahas tentang struktur kontrol pada ulangan. Eh, Kalau kita membahas berkaitan dengan perulangan, berarti intinya di dalam program itu ada sesuatu yang diulang, sesuatu pekerjaan yang dikerjakan saat ulang. Pada saat komputer itu mengerjakan program kita instruksikan kepada komputer untuk melakukan pengulangan sampai kondisinya tidak terpenuhi. Atau bisa dikatakan selama kondisinya masih benar, true dalam hal ini, komputer diminta untuk melakukan pengulangan. Dan bisa dikatakan dalam proses itu kita menginstruksikan komputer ulangi sampai apa? Kondisinya tidak. Kalau dia masih kondisinya terpenuhi, akan selalu dilakukan ulangan secara terus-menerus. Itulah prinsip perulangan, mengulang sesuatu. Di dalam bahasa pemrograman Java, ya, khususnya ini, dalam pembuatan kode program, atau istilahnya kode program dalam Java terkait dengan ulangan ini dapat kita kelompok menjadi dua kelompok besar. Nah, pertama adalah perulangan yang tercounter, istilahnya terkondisikan. Perulangan yang terkondisikan atau ada ada counternya, bisa dengan counter loop dan tidak tercounter atau uncounted. Nah, perulangan yang bisa dikatakan counted loop di dalam bahasa pemrograman Java itu ada dua, yaitu for dan for each. Sedangkan uncounted loop itu satu perulangan yang bisa berhenti sewaktu-waktu, nggak harus nunggu selesai berapa kali melakukan perulangan. Kalau counted loop tadi ada counternya, jadi ngulang 5 kali, ngulang 6 kali, ngulang 10 kali, akan melakukan perulangan sesuai dengan counter yang kita tentukan. Sedangkan uncounted loop adalah suatu proses perulangan yang akan dikerjakan komputer sampai kondisinya tidak terpenuhi. Tidak harus 5 kali, tidak harus 10 kali, tidak harus 12 kali, dan sebagainya. Tergantung kondisinya, begitu kondisinya tidak terpenuhi, berhenti melakukan. Itulah bedanya perulangan dalam hal ini tercounter dan counted loop dan uncounted loop. Dan untuk uncounted loop nanti bisa kita gunakan while dan while. Nah, di sini lanjut, perulangan counted loop memiliki jumlah pengulangan yang tentu dan terhitung. Berapa kali tadi ya? 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, dan sebagainya. Dan kita gunakan nanti sintaknya for atau for each. Yang pertama adalah pernyataan for, kode yang menggunakan pernyataan. Nah, ini akan digunakan dengan cara di dalam stack program nanti jumlah perulangan ditentukan dari awal. Ya. Kita tentukan berapa, mulai dari berapa. Ya. Kita mulai dari 2, 3, 4, mulai dari 1, 2, 3, 4 itu. Dengan perulangan ditentukan di awal. Jumlah perulangannya ya sampai 5, 6, atau 7 kali. Dengan sintaknya adalah for, kemudian suatu pengkondisian dan pernyataan. Nah, pengkondisian itu ada 3 hal yang harus diperhatikan di sini. Ada ungkapan 1, ungkapan 2, dan ungkapan 3. Di dalam ungkapan 1 nanti kita diminta untuk menentukan inisialisasi variabel yang digunakan dalam perulangan. For ini biasanya integer yang paling. Kemudian ungkapan kedua adalah dipakai sebagai kondisi untuk keluar dari loop. Ini logika. Perulangan ini keluar dari loop jika bagaimana. Kemudian ungkapan ketiga sebagai ungkapan yang digunakan untuk mengatur menaikkan nilai variabel pengendali dari perulangan. Ini yang kita gunakan adalah for.
Kemudian kalau kita perhatikan ini anak-anaknya, contohnya misalnya, kita gunakan contoh seperti ini ya, kita akan melakukan pengulangan, mencetak bilangan 1 sampai dengan 15. Kenapa saya katakan 1 dan 15? Di mana, kita gunakan variabel integer di sini dengan, kita kasih nilai awal adalah 1. Kemudian nanti akan berakhir, perulangnya akan berakhir jika bilangan ini sama dengan 15. Kenapa demikian? Ini kondisinya kita tentukan perulangnya akan berakhir pada saat kondisi bilangan kurang dari 15. Sehingga pada saat bilangan 15 tidak akan melakukan ulang lagi atau istilahnya kemudian nilai bilangan sebagai counter tadi kita naikkan satu persatu dengan indikasi bil plus itu artinya sama dengan bilangan plus 1. Bilangan pertama berapa? Misalnya 1 jadi 2, 2 plus 1 jadi terus dan kita cetak. Jadi kalau lihat-lihat kondisi ini di dalam program sederhana ini adalah suatu perulangan yang ditentukan berapa kali perulangannya. Karena berapa kalinya kita bisa lihat dari logika bil kurang dari 15. Dengan berapa kenaikannya kita tentukan bil plus berarti itu sama dengan 1. Jadi nanti kita akan mendapatkan percetakan bilangan sejumlah mulai dari 1 sampai dengan oke. Ini tadi yang sudah saya sampaikan pernyataan for. Kemudian yang kedua adalah pernyataan for it, ulangan for each. Kedua, ini sama dengan counted loop it. Perhubungan ini sebenarnya digunakan untuk menambahkan isi dari array. Dengan sintaknya adalah for integer item sebagai penampungnya dan data array. Dan blok kode yang diulang. Di item itu adalah variabel yang akan digunakan untuk menyimpan dari nilai array. Berapa jumlah nilai array. Dengan data array ya struktur array yang kita deklarasikan sebelumnya. Mungkin akan kita lebih paham lagi kalau kita melihat contoh seperti. Sebagai contohnya kita deklarasikan untuk for it ini adalah deklarasi array integer angka ya. Jadi array bertipe angka integer dengan variabel penampung adalah angka. Kita masukkan nilai 23, 11, 2, 4, 42. Jadi array ini memiliki data 23, 11, 2, 4, dan 42 ada 5. Dan bagaimana kita menerapkan di for it? Tinggal langsung gunakan dengan sintak tersebut ya. For dalam kurung integer x-nya adalah sebagai penampung tadi. Penampung dari variabel pengenal dari berapa nanti kita akan mengulang. Mana kalau di sini ada 5 angka berarti akan diulang 5 kali. Ya, dia akan dicetak bilangan 23, 11, 2 sampai selesai sampai habis. Mulai dari array tersebut. Itulah for each ya. Tadi kita sudah bahas for dan ini for each ya. Itu yang counted loop atau ulangan yang kondisikan. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam perulangan, apabila kita gunakan for tadi, ada istilah perulangan bersarang, di mana di dalam perulangan itu ada perulangan lagi dan perulangan lagi. Kalau sebagai contohnya di sini hanya 2 kali aja ya, ada for lagi. Nah ini kita akan mencetak ya hasil kali dari baris kali kolom. Jadi sebagai contohnya barisnya dimulai 1 sampai dengan 10, kolomnya 1 sampai dengan 10. Sehingga nanti pada saat ini dilakukan akan mencetak hasil perkalian dari baris kali kolom. Cetak hasilnya. Sebagai contoh Anda perhatikan di sini. Pada saat baris sama dengan 1, maka akan dilakukan perulangan
kolom 1 sampai dengan 10. Ini caranya. Jadi nanti pada saat baris 1, kolom mulai dari 1 sampai 10, jadi 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, 1 dan seterusnya. Dan dicetak. Nanti akan kalau sudah 10, programnya akan mengulang ke atas lagi. Baris tadi 1, sekarang baris jadi 2. Pada saat baris sampai dengan 2, maka akan dalam perulangan. Mulai dari kolom 1 sampai kolom sampai dengan 10. Jadi di sini nanti ada hasil kalinya 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya sampai 2 kali 10 dan seterusnya sampai dengan baris sampai dengan 10. Pada saat baris sampai 10, maka akan dilakukan perulangan mulai dari kolom sampai 1 sampai dengan kolom sampai dengan 10. Ini yang disebut dengan perulangan saran, nested loop. Ini tinggal kita kembangkan nanti di dalam case program yang akan kita buat nanti. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perulangan yang uncounted ya. Saya tulis ini yang uncounted loop. Nah, perulangan ini tidak jelas jumlah pengulangannya, ini kita salah. Tulisnya harusnya uncounted loop. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jumlah pengulangannya dapat ditentukan ya. Will sama while. Kalau kita buat suatu flowchart ya, while itu adalah seperti ini. Mulai while kondisinya bagaimana, selama true dia akan blok ulang dan dilanjutkan sampai dengan kondisinya false. Dia akan ulang-ulang selama true. False dia akan selesai. Ya. Itu logikanya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan flowchartnya. Pengecekan loop dilakukan pada awal dan bisa tidak dikejar sama sekali. Jadi while ini perulangan akan dilakukan apabila kondisinya benar. Selama kondisinya tidak benar, tidak akan dilakukan pengulangan. Jadi dalam statement ini saya bisa sampaikan bahwa kalau kita gunakan while, bisa saja tidak sama sekali tidak melakukan aksi-aksi yang ada di dalam perulangan itu apabila kondisinya tidak benar. Itu while. Jadi sebagai contohnya ini kita buat suatu program while di mana kita punya jumlah sama dengan 1 awalnya sebagai inisialisasi nilai. Kemudian programnya akan bekerja benar atau salah. Kita lihat dalam kode ini, while jumlah kurang dari sama dengan 5, maka cetak itu Java. Kita lihat di sini jumlah masih dalam 1. Karena jumlah sama dengan 1, maka masih kurang dari sama dengan 5. Karena akan dicetak Java. Kemudian di bawahnya jumlah plus. Jumlah dinaikkan dari 1 jadi 2. Akan dicek lagi. While 2 kurang dari 5, true kan? Sampai dengan itu semua akan ulang-ulang sampai dengan kondisinya false, di mana jumlah sudah tidak sama dengan 5 atau sudah kan nilai 5 lebih. Jadi kalau nanti ditambahkan sudah 6, berarti tidak akan terjadi pengulangan. Ini while. Kemudian yang kedua dari uncounted loop adalah while. Flowchartnya seperti ini, mulai do, blok kode yang akan diulang, dan while atau mengerjakan kondisi baru nanti. Artinya di sini perulangan dengan while ini, perulangan akan mengerjakan minimal 1 blok kode yang akan diulang. Akan masuk ke dalam program dan akan mengeksekusi blok kode yang akan diulang. Jadi minimal ada 1 proses yang terjadi dan baru dicek. Jadi do while ini akan mengerjakan dulu sampai nanti selesai baru dicek kondisinya. Ini kebalikan dari while di awal. Kalau ini di akhir pengecekan keluar perulangan. Ini ya, jadi sudah saya sampaikan. Nah, Anda perhatikan contohnya. Jadi misalnya ini contoh do while. Misalnya deklarasinya untuk perulangan adalah cacah, saya kasih nilai 6. Dan do berarti masuk. Mengerjakan sistem out print Java, langsung kita Java. Terus Java dinaikkan. Jadi di sini cacah
apa namanya, ditambahkan dengan plus-plus. Berarti cacah, nilainya sekarang jadi berapa? Cacah nilai jadi 7 kalau plus-plus. Nah, ini bagaimana ini? Jadi nilainya kalau kalau logika ini, eee, kalau kita perhatikan ya, ini Anda perhatikan kalau ini, Anda jalankan apa yang terjadi? Pada saat cacah sama dengan 6 dia langsung kerjakan cacah sama dengan 6, cetak jawab. Terus di sini ada pengecekan, while cacah kurang dari 95. Loh, tadi sudah, apa namanya, cacah sudah jadi nilainya sudah berapa? 6 jadi 7. Apa yang terjadi? Dia tidak akan mengulang lagi dan dia akan selesai. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa, program akan tetap mencetak Java. Kenapa? Sekali cuma nyetaknya, karena pengecekan kondisi diletakkan bahwa jadi walaupun ini, apa namanya, di awal 6 tetap aja dikerjakan. Tapi pada waktu selesai melakukan pekerjaan ini dicek cacah, ini cacah nilainya kan jadi 7, 7 kurang sama 5 kan salah. Baru dia selesai. Tapi dia sudah sempat melaksanakan satu proses cetak. Kemudian satu hal lagi yang penting harus diperhatikan di dalam Java itu kita keluar dari program, yaitu suatu pernyataan yang nanti bisa digunakan untuk keluar dari ulangan, yaitu adalah break. Sebagai contohnya ini, misalnya ada perulangan bil itu kita ulang dari 1 sampai dengan 20. Nah, di dalam perulangan itu jika bil itu sama dengan 15 keluar, maka dia tidak akan nyetak sampai dengan 20 gitu. Ini break. Jadi sebelum berakhir dia akan keluar dari ulangan itu. Kemudian yang berikutnya adalah suatu kondisi continue ya. Untuk mengarahkan eksekusi untuk kondisi untuk dilanjutkan ya, continue. Nah, jadi walaupun dia sudah melakukan eksekusi tertentu, dia diminta untuk melanjutkan dari perulangan itu. Sebagai contohnya ini, misalnya I sama dengan 0, kemudian selama I kurang dari 5 berarti true kan, dan jika I sama dengan 3 maka I ditambahkan. Terus dilanjutkan, cetak, I ditambahkan lagi. Jadi nanti tidak akan nyetak nilai 3. Jadi kalau I sama dengan 3, jadi nanti dia akan pertama dia akan cetak 1 ya, 0, 0 kan ditambahkan ya nanti ya. Jadi 0, 1, 2, 3 dia nggak nyetak. Ditambahkan dulu jadi 4, cetak 4. Terus I jadi 5, selesai. Jadi dia tidak akan mencetak nilai 3. Itu fungsi dari continue dan tetap terus melakukan perulangan yang dilakukan oleh program. Oke, itu perulangan yang bisa saya sampaikan di dalam pemrograman kali ini. Kemudian bisa memberikan gambaran bahwa perulangan di Java dapat dilakukan dengan tadi ya, counted dan uncounted. Terima kasih.